Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya dan menemui Aisyah dan bertanya, ketika di siang hari, beliau mengatakan, hal indakum ghada, apakah engkau punya ghada? Ghada itu makan siang. Ini menunjukkan dari pagi Nabi belum makan. Apakah engkau punya ghada, makan siang? Wa illa fa inni shaim. Jika tidak ada maka aku berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas terkait ibadah puasa yang mana dengan dasar-dasar ilmu ini mudah-mudahan kita bisa meraih pahala yang melimpah dan keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan di balik ibadah puasa di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala syariatkan. Baik, para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dengan banyaknya amal-amal yang Allah Ta'ala syariatkan di dalamnya. Dengan juga banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala sediakan. Untuk itulah kita diperintahkan untuk memaksimalkan waktu, tenaga dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya berkaitan dengan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau malaikat Allah Ta'ala menyeru manusia agar betul-betul bisa memaksimalkan diri dan waktu untuk menghadap Allah Ta'ala dengan memperbanyak ketaatan. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ketaatan, dan wahai para pelaku keburukan, berhentilah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Dengan ini seharusnya kita sebagai hamba termotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal ketaatan, terutama ibadah-ibadah yang diperintahkan, yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Nah, salah satu ibadah agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan yang memiliki banyak keutamaan dan kebaikan adalah ibadah puasa. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah puasa adalah yang pertama, apa yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman. Yang dimaksud atas dasar iman adalah at-tasdiqu biwujubi shaumihi wal i'tiqadi bihaqqi fardhatih. Orang berpuasa atas dasar iman adalah membenarkan kewajiban puasa dan meyakini hak penunaiannya. Dalam artian kita meyakini bahwa puasa itu wajib ditunaikan. Ya. Wahtisab yang dimaksud adalah talabus tsawab minallah. Mengharapkan balasan, pahala, kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Maka dengan menjalankan puasa atas dasar iman dan ihtisab, Allah Ta'ala berikan keutamaan, yaitu memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ibadah puasa
salah satu ibadah yang menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah. Ya, asbabul maghfirah fi Ramadan katsirah. Sebab-sebab mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu banyak. Ada qiyam Ramadan, salatul tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan, iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadri termasuk sebab mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Dan di antaranya adalah dengan puasa di bulan Ramadan berdasarkan hadis di atas yang menunjukkan keutamaan besar dari bulan Ramadan. Dalil yang lain, hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu 'amali ibni Adam lah illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amal anak Adam itu untuknya selain puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Di sini Allah Ta'ala membedakan antara puasa dengan amalan yang lain. Ini menunjukkan bahwa puasa lebih diistimewakan. Ibadah puasa Ramadan lebih diistimewakan. Atau ibadah puasa itu lebih diistimewakan dibandingkan amal-amal yang lain. Untuk itulah Allah Ta'ala mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi di antara alasan kenapa ibadah puasa itu diistimewakan, lebih diistimewakan. Bahkan dari sisi pengganjaran dilainkan dari ibadah yang lain. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa amalan itu akan diberikan ganjaran 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kecuali puasa. Jadi puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa kadar ganjaran dan balasan kebaikan yang akan diberikan bagi orang yang puasa. Ini menunjukkan apa? Ada keistimewaan yang dilebihkan dari puasa Ramadan, dari ibadah puasa dibandingkan yang lainnya. Nah, di antara keistimewaan atau di antara alasannya adalah bahwa ibadah ini adalah ibadah yang ikhlas. Jadi hamba yang berpuasa dekat kepada keikhlasan dibandingkan ia mengamalkan amalan yang lain. Dibandingkan dia mengamalkan amalan yang lain. Untuk itu Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya untukku. Di sini ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berpuasa itu dekat kepada keikhlasan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali antara dirinya dan Allah Subhanahu. Itu rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah puasa banyak keutamaan dan Allah Taala lebih mengistimewakan ibadah puasa dibandingkan ibadah yang lainnya. Untuk itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya bagimu berpuasa. Hendaknya bagimu berpuasa. Karena apa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini menunjukkan keistimewaan yang amat luar biasa dari ibadah puasa. Kemudian Nabi juga mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai antara diri hamba dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu ketika dia berpuasa dia lebih jauh kecil kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Taala memberikan bimbingan ketika seorang hamba dalam keadaan berpuasa dicela, dihina, diperangi, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Puasa itulah yang bisa menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada murka. Baik. Kemudian pula disebutkan di dalam hadis di antara keutamaan puasa adalah walis-shaimi farhatan.
Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh puasa, terkhusus puasa di bulan Ramadan. Baik, para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan menjelaskan sedikit terkait fikih puasa. Dimulai dari makna puasa, kemudian hukum puasa, apa saja yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan, paling tidak cara besar, garis besar sudah kita bisa pelajari. Baik, yang pertama berkaitan dengan makna puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan, dan secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau pembatal puasa lainnya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu pengertian puasa secara istilah. Menahan diri, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hukum berpuasa wajib ain. Ya. Hukum asal berpuasa adalah wajib. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan alhamdulillah mungkinan besar kita seluruhnya sudah menghafalnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Taib, bukankah dengan firman Allah Ta'ala kutiba alaikumus shiyam sudah cukup menjelaskan akan kewajiban puasa? Maka jawabannya iya. Lantas apa fungsi dari tambahan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kalau kita perhatikan dalam ayat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian Allah tambahkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, apa fungsi dari penambahan kalimat ini? Maka jawabannya dijelaskan oleh para ulama adalah yang pertama untuk penekanan hukum. Fungsinya adalah untuk penekanan hukum. Diwajibkan atas kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Jadi ini betul-betul wajib. Umat-umat terdahulu saja diwajibkan. Dan kita sekarang juga diwajibkan. Sehingga ini sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Wajib untuk dilaksanakan. Ya. Jadi fungsi pertama adalah untuk penekanan. Kemudian yang kedua, sebagai penambah semangat. Jadi ketika kita mendengarkan ayat ini, mungkin pada awalnya kita merasa berat, disuruh menahan makan dan minum, hubungan biologi suami istri dan pembatal-pembatal lainnya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari selama 30 hari kurang lebih. Ya, ada yang 29, ada yang 30. Untuk sebagian orang yang pertama kali mengetahui syariat puasa, berat. Apalagi dengan aktivitas yang ada. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang terus berjalan ketika dia puasa. Tapi ketika dia mendengar ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat kalian pun diwajibkan, umat-umat sebelum kalian pun diwajibkan untuk puasa. Maka pada saat itu ada penambahan. Oh, ternyata sebelum kita pun bisa. Maka insya Allah kita bisa. Ketika diberi tugas oleh atasan, kerjakan. Kita lihat ini kerjaan yang sangat berat, yang sangat menumpuk, sangat banyak. Tetapi ketika dikatakan, alhamdulillah sebelum-sebelummu berhasil, sukses dalam menyelesaikan tugas ini. Maka pada saat itu dia merasa, insya Allah saya bisa. Nah, ini dua fungsi dari penambahan kalimat tadi. Diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Fungsinya apa? Yang pertama adalah penekanan hukum dan yang kedua adalah sebagai penambah semangat. Baik. Yang pertama kita sudah tahu makna puasa, yang kedua kita tahu hukum puasa, wajib ain. Bahkan diancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang sengaja berbuka puasa atau tidak berpuasa padahal dia mampu. Ditunjukkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW dalam keadaan tidur kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang digantung secara terbalik di urat kakinya. Kemudian dalam keadaan mulut sobek dan bercucuran darah. Ketika ditanya siapa mereka, kemudian dikatakan haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum boleh berbuka. Dalam artian mereka orang-orang yang tidak meninggalkan puasa tanpa ada uzur yang diterima. Dan itulah azabnya. Maka puasa wajib bagi siapapun yang mampu. Baik. Yang berikutnya kita akan menyebutkan syarat puasa. Syarat puasa. Yang pertama Islam. Kedua baligh. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, keluar air mani. Yang kedua atau perempuan ditandai dengan haid, nifas atau haid. Baik, syarat yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mukim, artinya tidak sedang bersafar. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yang keenam, mampu berpuasa. Keenam, mampu berpuasa. Dan yang ketujuh, niat. Dan yang ketujuh adalah niat. Ini syarat puasa secara umum. Kita ulangi, Islam, baligh, berakal, mukim atau tidak safar, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa dan niat. Baik. Kemudian syarat puasa kita rinci. Jadi syarat puasa itu ada 3. Pertama, syarat wajib puasa. Kedua, syarat wajib penunaian puasa. Dan ketiga, syarat sah puasa. Baik. Ada syarat wajib puasa, syarat wajib penunaian puasa, dan syarat sah puasa. Kita jelaskan dulu perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah puasa. Dan lebih difahami dengan contoh, anak kecil laki-laki misalnya yang sudah mencapai usia tamyiz sekitar 7 sampai 10 tahun. Ketika dia niat puasa, apakah puasanya sah? Maka jawabannya sah. Tapi apakah wajib? Maka jawabannya tidak. Nah, dari sini kita bisa membedakan mana syarat sah dan mana syarat wajib. Apa itu syarat sah dan apa itu syarat wajib. Anak ini ketika dia berniat sah. Tetapi dia belum wajib berpuasa karena belum mencapai syarat wajib. Baik, dari ketujuh syarat puasa kita rinci. Yang pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa apa saja? Islam, berakal, baligh. Islam, berakal, dan baligh. Jadi ketika ada yang Islam dan dia berakal dan dia baligh, dalam artian sudah menjadi seorang mukallaf yang dibebani oleh syariat, maka secara umum hamba ini wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Baik. Kemudian yang kedua, syarat wajib penunaian puasa. Apa maksudnya syarat wajib penunaian puasa? Syarat wajib penunaian puasa itu maksudnya adalah ketika seseorang yang Islam, baligh, berakal,
mendapati waktu tertentu dan terpenuhi syarat-syarat wajib penunaian puasa, pada saat itu dia dikenakan wajib puasa. Dalam artian dia wajib menunaikan puasa pada saat itu. Contoh, seorang wanita Islam berakal dan dia baligh. Kemudian tiba waktu Ramadan. Wanita ini wajib puasa apa tidak? Wajib. Islam baligh berakal. Tiba Ramadan. Dalam artian dia wajib puasa. Ternyata di awal Ramadan haid. Wajib menunaikan puasa? Tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat wajib penunaian puasa. Dan syarat wajib penunaian puasa itu ada 3. Yang pertama, mampu berpuasa. Sehat, ya, tidak sakit parah, ya, masih segar bugar, bukan tua renta, mampu berpuasa. Yang kedua, syarat wajib penunaian puasa adalah tidak bersafar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dalam surat Al-Baqarah 185. Barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dalam artian dia mengqadha, boleh tidak puasa dan mengqadha di hari lain. Mengqadha di hari lain. Ya. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ketika dia mampu berpuasa, tidak bersafar, dan bagi wanita suci dari haid dan nifas, pada saat itu ketika dia mendapati Ramadan, wajib baginya menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian yang terakhir, syarat sah puasa, maka jawabannya adalah niat. Ya, syarat sah puasa adalah niat. Baik. Adapun rukun puasa, apa rukun puasa? Sebagian ada yang mengatakan rukun puasa itu niat dan menahan. Tapi ada sebagian mengatakan niat termasuk syarat sah puasa, dan rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya. Jadi puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq, ya, atau fajar kedua hingga terbenamnya matahari. Baik. Kita berbicara tentang masalah niat yang merupakan syarat sah puasa tadi. Niat puasa Ramadan itu harus dihadirkan sebelum subuh, sebelum waktu fajar. Ya, niat puasa Ramadan harus dihadirkan sebelum subuh atau sebelum waktu fajar, sebelum fajar tiba. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Nasa'i, man lam yubayyitis shiyam minal laili fala shiyama lahu. Barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari sebelum subuh, sebelum fajar, maka puasanya batal, puasanya tidak sah. Ya. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, man lam yujmi'as shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu. Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat kita ketahui bahwa niat puasa Ramadan itu dilakukan sebelum subuh. Dilakukan sebelum subuh, maksimal menjelang subuh, pokoknya sebelum subuh. Hanya saja ini berkaitan dengan ibadah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah, maka tidak harus diniatkan sebelum subuh. Boleh di tengah hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika bertanya dan menemui Aisyah dan bertanya, ketika di siang hari, beliau mengatakan, hal indakum ghada, apakah engkau punya ghada? Ghada itu makan siang. Ini menunjukkan dari pagi Nabi belum makan. Apakah engkau punya ghada, makan siang? Wa illa fa inni shaim, jika tidak ada maka aku berpuasa. Nah, hadis ini berbicara tentang puasa sunnah. Hadis ini berbicara tentang puasa sunnah. Taib. Dan dalam meniatkannya tidak perlu dilafadzkan. Dalam meniatkannya tidak perlu dilafadzkan, ya, karena niat itu letaknya di dalam hati, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, an-niyatu mahalluhal qalb, niat itu letaknya ada di dalam hati. Dan ini dipilih oleh para ulama Syafi'iyah, yang mereka mengambil pendapat bahwa niat itu tidak perlu dilafadzkan, ya, dan cukup di dalam hati. Dan ini berdasarkan praktik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam pelaksanaan sholat, yastaftihu bit takbir, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat itu dengan takbir. Yastaftihu salata bit takbir. Nabi membuka sholat itu dengan takbir yang nampak, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Adapun niat tidak ditunjukkan dalam dalil bahwa beliau melafadzkan niat. Ini menunjukkan niat itu cukup di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam meniatkan puasa ada dua cara. Yang pertama, niat puasa secara umum. Niat puasa secara umum dalam artian sekali niat di awal bulan. Dan hal ini disebabkan karena ibadah puasa itu ibadah satu kesatuan. Ketika kita katakan puasa Ramadan, yang terbesit dalam benak kita adalah puasa selama 1 bulan penuh. Sehingga ibadah satu kesatuan, ya. Ibadah seluruhnya adalah ibadah puasa Ramadan. Sehingga ketika diniatkan di awal saja maka sudah sah. Adapun yang kedua dan lebih afdal adalah dilakukan setiap malam. Agar apa? Agar kita bisa menjaga keikhlasan hati kita. Saya besok puasa, niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itulah berkaitan dengan syarat puasa. Baik syarat wajib penunaian, dan syarat sah. Bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka hendaknya mereka melaksanakan ibadah puasa dan haram baginya untuk meninggalkannya. Baik, kemudian kita akan menyebutkan orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Bukan berarti meninggalkan sekaligus. Nanti kita akan rinci, ada yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan tapi mengganti di hari lain, dan ada yang boleh sama sekali tidak berpuasa namun diganti dengan membayar fidyah. Orang-orang yang boleh tidak puasa yang pertama adalah wanita haid dan nifas. Ya. Dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau mengatakan, kana yusibuna dzalik. Dahulu kami mengalami itu, yang dimaksud adalah haid. Kemudian beliau mengatakan fanu'mar, kemudian kami diperintahkan. Perkataan sahabat, kami diperintahkan, ini adalah dalil. Siapa yang memerintahkan? Nabi SAW. Kami diperintahkan. Fanu'maru biqadha'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Ini menunjukkan bahwa wanita dalam keadaan haid atau nifas tidak wajib puasa pada saat itu. Dia boleh tidak puasa, ya. Dia memang tidak bahkan tidak boleh puasa, tapi dia menggantinya di hari yang lain. Yang kedua, orang yang sakit dan bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Dalilnya sudah kita bacakan, surat Al-Baqarah ayat 185. Dan untuk orang yang sakit ada 3 kondisi. Yang pertama, sakit ringan. Maka kalau sakit ringan tetap dikategorikan orang yang wajib berpuasa. Sakit ringan seperti pilek, panuan, dan yang semisalnya, maka meskipun dikatakan sakit, tapi sakit ringan,
dan wajib masih berpuasa. Kemudian yang kedua, sakit bisa bertambah parah ketika dia puasa dan menjadikan sembuhnya semakin lama. Dia kalau puasa mungkin dikatakan mampu-mampu saja. Tapi dengan puasa ini sakitnya bisa bertambah parah dan semakin lama sembuhnya. Ya. Dan berat ketika dia berpuasa. Dalam hal ini maka dia boleh tidak puasa pada saat itu. Dan ketika berpuasa hukumnya makruh. Ketika puasa dia hukumnya makruh. Ya. Jika dia ingin berpuasa. Tapi secara syariat dianjurkan tidak berpuasa. Orang yang dalam keadaan sakit yang cukup parah, apabila puasa bisa semakin parah, semakin memburuk keadaannya dan semakin lama sembuhnya. Adapun yang ketiga adalah orang yang sakit parah dan apabila puasa bisa menyebabkan kepada kematian. Maka ini jelas tidak boleh puasa. Bahkan diharamkan baginya puasa dalam kondisi seperti itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Jadi yang pertama tetap wajib puasa yang ringan. Yang kedua, baik puasa bisa menyebabkan parahnya atau bertambah parahnya sakit, atau bahkan puasa bisa menyebabkan kepada kematian, maka dua-duanya tidak puasa. Bedanya yang kedua dianjurkan tidak puasa dan dimakruhkan berpuasa. Yang ketiga wajib tidak puasa dan haram baginya berpuasa karena bisa menyebabkan kepada kematian. Baik, berkaitan dengan kondisi di atas, ya, berkaitan dengan kondisi di atas, apa kewajibannya, qadha atau fidyah? Maka dalam penunaian puasa yang ditinggalkan, orang sakit pun dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, orang sakit yang diperkirakan bisa sembuh. Maka dia mengqadha'nya di hari lain ketika dia sudah dinyatakan sembuh dan ulama ijma'. Dan yang kedua, orang sakit yang diperkirakan oleh dokter dia tidak bisa sembuh. Maka dia dikiaskan dengan orang tua renta yang hanya membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa adalah musafir. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah kita bacakan. Dalam keadaan apapun, meskipun safarnya ringan, medannya ringan, yang penting patokannya dia masuk dalam keadaan dalam kondisi bersafar. Jarak tempuhnya masuk dalam safar. Maka pada saat itu diringankan untuk tidak berpuasa. Ya, diringankan untuk tidak berpuasa. Baik. Bagaimana dengan orang yang musafir tapi berpuasa? Padahal sudah diberikan keringanan. Apakah puasanya tetap dianggap sah? Maka pendapat mayoritas sahabat tabi'in, 4 imam madhab tetap sah. Orang safar tetap berpuasa, maka puasanya tetap sah. Ya. Dan mana yang lebih utama? Safar berpuasa atau safar tidak puasa? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mengambil keringanan. Ya. Dan mereka membawakan dalil yang berbunyi laisa minal bir as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebajikan orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Ya. Dalam keadaan safar. Dan pendapat yang kedua lebih utama berpuasa. Lebih utama berpuasa. Ya, karena ditemukan dalam dalil bahwa suatu ketika Nabi dan para sahabatnya keluar, dan ini dikisahkan oleh Abu Darda. Keluar untuk bersafar dalam keadaan hari yang begitu panas. Sampai-sampai ada orang yang meletakkan tangan di atas kepalanya untuk menahan terik panas. Terik matahari yang panas. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang puasa kecuali Nabi SAW dan salah seorang sahabat bernama Ibnu Rawahah.
Ya, yang dikenal dengan Ibnu Rawahah. Nabi dan sahabatnya ini puasa dalam keadaan tersebut. Para sahabat lainnya tidak berpuasa. Tapi berdasarkan dalil ini lebih utama puasa jika mampu. Baik. Adapun hadis tadi, laisa minal bir as-shaumu fis safar, ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Kalau tidak mampu puasa dalam keadaan safar, maka tidak boleh, apalagi bisa mencelakakan. Untuk itulah Nabi mengatakan sabda hadis di atas. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang dikerumuni, kemudian dinaungi oleh sesuatu karena dia sedang kepayahan safar dalam keadaan berpuasa. Untuk itu Nabi mengatakan, laisa minal bir as-siyam au as-shaum fi safar, bukan termasuk kebajikan orang berpuasa dalam keadaan safar. Adapun yang mampu, maka boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama, kenapa lebih utama berpuasa dalam safar dalam keadaan kita mampu. Apalagi dengan keadaan saat ini yang mudah menggunakan pesawat, jarak jauh pun semakin dekat dan yang semisalnya, maka lebih utama untuk tetap berpuasa, ya, lebih utama untuk tetap berpuasa. Alasannya adalah karena abra'lidzimmah, lebih cepat untuk selesai dari tanggungan. Lebih cepat selesai dari tanggungan. Dan tentunya akan berbeda puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan Ramadan. Baik. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seseorang boleh tidak berpuasa bagi musafir? Ya, yang pertama ketika dia safar dari sebelum fajar, maka boleh langsung tidak puasa. Atau yang kedua, ya, ketika dia niatkan safarnya setelah fajar. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat boleh dia tidak puasa. Ya, boleh dia tidak puasa, berbuka. Meskipun dia berangkatnya baru setelah fajar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan berakhirnya keringanan ini adalah yang pertama ketika dia niat mukim dalam safar tersebut sampai ke tempat tujuan dia niat mukim, dan yang kedua ketika dia kembali ke negerinya, ketika dia kembali ke negerinya. Dan jarak safar itu ya bisa dengan ukuran sekitar 85 kilo, maka seseorang yang sudah menempuh jarak tersebut maka dia dikatakan bersafar. Maka dia dikatakan bersafar. Dan safar itu ada dua macam, safar perjalanan dan safar menetap. Sebagai contoh, kita berangkat ke Batu Licin dan saya rasa sudah mencapai jarak safar. Menginap sebentar kemudian lanjut ke Kota Baru. Nah, di Batu Licin menginapnya kita itu masih dalam keadaan bersafar. Itu maksudnya safar menetap, safar berdiam. Kemudian kita lanjut lagi selama masih dalam batasan-batasan jarak dan waktu safar. Baik, yang berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta, maka boleh baginya tidak berpuasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan, yaitu orang-orang yang sudah tua renta, ta'am miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin. Kemudian yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syartas shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum wa as-siyam. Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui diringankan. Boleh tidak puasa, ya, boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi pertanyaannya, bagi wanita hamil dan menyusui mengqadha atau fidyah? Wanita hamil dan menyusui ini tanggungannya nanti setelah dia selesai dari masa hamil dan menyusui, apakah dia mengqadha atau fidyah? Apakah dia mengqadha atau fidyah?
Baik. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bayar fidyah, ya, ada yang mengatakan membayar fidyah sebagaimana ia disamakan dengan orang yang sudah tua renta, orang yang tidak mampu berpuasa. Dan itulah dalil yang diambil dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi wanita hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang sudah tua renta atau orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Dan ini salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, ya, bahwa orang hamil dan menyusui dia tidak perlu berpuasa untuk membayarnya, tapi cukup dengan membayar fidyah sebagaimana orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali. Pendapat yang kedua, mengqadha. Ya, pendapat yang kedua adalah mengqadha. Mengapa? Karena wanita hamil dan menyusui itu dianggap seperti orang yang sakit. Dianggap seperti orang yang sakit. Dan ada kemungkinan sembuh. Dan ada kemungkinan sembuh. Sehingga ulama yang mengambil pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Yang sakit dan safar maka diganti di hari lain. Nah, jadi disamakan dengan orang yang sakit dan bisa sembuh. Mana pendapat yang kuat? Wallahu a'lam bishawab. Jadi titik tengahnya itu adalah orang hamil dan menyusui, wanita hamil dan menyusui ini lebih dekat disamakan dengan yang mana itu? Apakah orang sakit yang bisa sembuh? Ataukah orang sakit seperti orang sakit yang tidak bisa sembuh? Atau orang yang sudah tua renta yang sama sekali tidak puasa? Maka wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat mengqadha. Ya, lebih condong kepada pendapat mengqadha. Dan dia lebih dekat kepada wanita hamil dan lebih dekat kepada orang yang sakit dan bisa sembuh. Tetapi memang keadaan wanita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adapun untuk wanita yang misalkan dia hamil, menyusui, kemudian dia hamilnya lagi setelah 2 tahun, jarak antara anak pertama dengan kedua itu jauh, ya qadha. Ya, dan dia mampu puasa. Bahkan terkadang ketika sedang menyusui saja dan anak sudah makan, sudah minum susu formula misalnya, itu kan tenaga tidak terkuras habis oleh ASI yang diminum oleh anak kita. Dalam artian sang ibu sudah punya tenaga lebih. Maka sebagian wanita ada yang mampu berpuasa, ada yang mampu berpuasa. Ya, ada yang mampu berpuasa. Maka berdasarkan ini, Allahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa tapi dia mengqadha di hari lain. Bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ada riwayat dari Ibnu Abbas juga bahwa wanita hamil dan menyusui taqdhiyani siyaman wala tut'iman, mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah. Dan ini sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berikutnya para hadirin sekalian yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan sunah-sunah puasa. Berkaitan dengan sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Ya, makan sahur. Man arada an yasum falyatasahhar bi syai'. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Hendaklah dia bersahur. Sehingga sahur itu termasuk amalan yang disunahkan. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Sesungguhnya terdapat sahur itu terdapat berkah. Dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi sahur itu termasuk amalan yang disunnahkan. Berkaitan dengan masalah sahur, mungkin kita pernah mendengar hadis bahwa idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadhhu hatta yaqdiya hajatuhu minhu. Ketika seseorang mendengarkan azan sementara inak, wadah atau sendok terakhir itu masih di tangannya, jangan diletakkan. Selesaikan. Selesaikan hajat makan kita. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apakah ketika kita sedang makan, piring masih di tangan, sendok masih di tangan, azan dikumandangkan, apakah pada saat itu kita memang boleh melanjutkan makanan kita sampai selesai, sampai kenyang, bahkan boleh nambah? Apakah seperti itu? Maka wallahu a'lam bis-shawab, ya.
Hadis di atas dijelaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azannya ketika malam hari. Maka makan dan minumlah ketika Bilal masih azan. Kalau Bilal azan, makan dan minum. Karena Bilal ini azannya di malam hari. Sementara Ibnu Ummi Maktum azannya di waktu subuh. Oleh karena itu Nabi mengatakan makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum yang azan. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan ini tanda masuk waktu subuh. Nah sehingga yang dimaksud dari hadis di atas, idza sami'a ahadukum an-nida, ketika salah seorang di antara kalian mendengarkan panggilan, itu panggilan siapa? Bilal. Bukan menunjukkan waktu subuh tapi sebagai syarat atau tanda untuk membangunkan kaum muslimin. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi bukan berarti ketika azan masih boleh makan, tapi ketika azan dikumandangkan hentikan semuanya. Hentikan semuanya aktivitas hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang harus dilakukan. Dan ini lebih menenangkan, da' ma yuribuka ila ma yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kemudian yang berikutnya, sunnah puasa segera berbuka. Luar biasanya syariat. Bukan hanya sekedar diwajibkan puasa, tapi kita dituntun agar puasa itu bisa ringan. Yaitu apa? Sahur dulu, ketika azan dikumandangkan, segera berbuka. Bahkan di antara keutamaan segera berbuka dipandang sebagai sebuah kebaikan. La yazalun nas bi khair. Jadi dicap sebagai manusia yang baik ketika dia menyegerakan waktu berbuka. Bukan waktu maghribnya dicepatkan. Tapi ketika azan dikumandangkan segera berbuka. Minumkah dan yang semisalnya. Baik. Kemudian yang ketiga, dianjurkan memperbanyak doa. Karena doa orang puasa termasuk di antara doa yang tidak ditolak. Salasun la turaddu da'watum. 3 yang tidak ditolak doanya. Di antaranya as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka nasihatnya untuk ibu-ibu yang menyiapkan bukaan puasa, dimulai dari takjil-takjilnya dan makan-makan beratnya, jangan terlalu sibuk dengan itu. Lebih mengatur waktu sehingga semuanya sudah siap sedia, minimal 5 atau 10 menit sebelum azan dikumandangkan, sehingga ada waktu untuk memanjatkan doa. Ya. Ada waktu untuk memperbanyak doa. Jangan sibuk kolak, sibuk teh, sibuk kopi, sirup dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai azan dikumandangkan semua belum siap, sehingga tidak sempat untuk khusyuk dalam memanjatkan doa. Manusia punya banyak hajatnya, banyak kebutuhannya, ya. Maka lebih baik kita memperbanyak doa. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah adalah memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, membukakan orang puasa. Maka dengan amalan ini kita bisa mendapatkan pahala orang-orang puasa tanpa mengurangi pahala mereka. Kemudian lebih banyak berderma, yaitu banyak sedekah, ya. Banyak sedekah di bulan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sunnah-sunnah dari ibadah puasa. Yang berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Itu batal puasanya. Apalagi sampai, mohon maaf, jima, hubungan suami istri. Dan untuk orang yang jima di tengah hari bulan puasa ada wajib mengqadha dan ada kafarahnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau tidak memberi makan 60 orang miskin. Agar faham ya, jima itu adalah, mohon maaf, ketika ember dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu baru dikatakan jima. Adapun mubasyarah, mulamasah, ya, muqaddimah jima, pelukan sampai keluar mani, maka itu tidak dikatakan dan tidak dikategorikan sebagai jima. Tapi itu keluar mani biasa dan tidak sampai membayar kafarah sebagaimana berjima. Kemudian yang lainnya muntah dengan sengaja. Man dzara'ahu qai'un.
Wa huwa shaim falaysa alaihi qadha. Wa nistaqa'a falyaqdi. Siapa yang puasa tidak sengaja tidak perlu mengqadha. Tapi yang puasa dan sengaja muntah maka dia harus mengqadha. Kemudian yang berikutnya adalah keluar darah haid dan nifas. Ya, ini tentunya pembatal puasa, batal puasanya dan ibu-ibu tidak perlu bersedih hati. Tetap masih bisa dapat pahala puasa. Yang sudah puasa menjelang buka haid, Allah Ta'ala sudah catat. Sebagaimana yang pernah kita bahas, punya niat puasa saja, niat yang tulus untuk puasa itu sudah dicatat satu kebaikan. Apalagi sudah puasa sampai ada penghalang seperti haid, maka sudah mendapatkan pahala yang sempurna insyaAllah ta'ala. Dan nantinya ketika Allah dapat pahala puasa lagi, maka ibu-ibu gak perlu bersedih hati. InsyaAllah banyak kebaikan yang bisa didapatkan. Yang lainnya di antara pembatal puasa lain adalah riddah, murtad, ini jelas. Ya, riddah atau murtad itu sudah membatalkan puasa. Baik, kemudian yang berikutnya kita persingkat, yang tidak membatalkan puasa adalah pertama bersiwak. Jadi siwak itu gak batal puasa. Dalil yang menunjukkan keutamaan bersiwak itu umum, baik dalam keadaan puasa atau tidak. Baik dalam keadaan puasa atau tidak. Baik dalam keadaan puasa atau tidak. Ya. Maka bersiwak itu termasuk yang tidak membatalkan puasa dan termasuk yang tetap dianjurkan meskipun dalam keadaan puasa. Hanya saja tidak boleh berlebihan. Ya. Dan bersiwak ini tidak menyelisihi dalil yang mana Nabi mengatakan la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misk, minyak wangi. Ini tidak menyelisihi. Karena bau mulut orang puasa itu bukan dari mulutnya asalnya, itu dari lambungnya yang kosong. Jadi kalau anak itu maksudnya anak itu malas makan, ya misalkan dari pagi sampai siang enggak makan, itu nanti keluar dari mulutnya bau. Itu karena lambung yang kosong. Ya. Jadi sumber bau itu dari lambung yang kosong. Sehingga meskipun bersiwak tidak batal tentunya dan tidak mengurangi atau tidak menghilangkan keutamaan dari bau mulut. Baik. Yang berikutnya yang kedua, berkumur-kumur juga tidak termasuk membatalkan puasa. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab. Yang mana Nabi mengatakan ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im, bagaimana tanggapanmu kalau engkau berkumur-kumur dengan air dalam keadaan berpuasa? Kata Umar la ba'sa bidzalik, enggak mengapa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, suami cium istri itu tidak membatalkan puasa. Tapi ini tidak dianjurkan bagi pengantin baru yang syahwatnya kuat, yang dikhawatirkan jatuh kepada hubungan suami istri dalam keadaan berpuasa. Ini mungkin yang sudah pengantin-pengantin lama yang lebih kuat menahan nafsunya, maka tidaklah mengapa. Ya tidak sampai membatalkan puasa. Baik. Yang berikutnya termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah bekam atau donor darah. Tapi di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Nah, dalilnya pun ada aftara al-hajim wal mahjum, yang berbekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Tapi ada riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi SAW meringankan dalam ciuman suami dan istri, kemudian hijamah atau berbekam. Sehingga wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama mengambil tengah-tengah bahwa larangan ini hanya bagi orang yang ketika bekam bisa menyebabkan melemahkan badannya, maka tidak boleh berbekam. Kemudian termasuk juga yang tidak membatalkan puasa adalah menelan ludah. Menelan ludah. Yang mana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa ma la yumkin at-taharruz minhu, sesuatu yang tidak mungkin dihindari ketika puasa, ya seperti menelan ludah maka tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali ketika ludahnya sudah keluar, ya mohon maaf, masuk kembali maka batal. Atau dia menelan ludah orang lain maka batal. Ini dibahas. Contohnya gimana? Mohon maaf, suami dan istri ciuman bertukar ludah. Nah ini sampai tertelan maka ini bisa membatalkan. Baik. Nah itulah pembatal-pembatal atau yang tidak membatalkan puasa. Kita ulangi seperti bersiwak,
kumur-kumur, kemudian bekam, ya ketika tidak sampai melemahkan, kemudian menelan dahak atau ludah. Termasuk juga apa yang ada di masyarakat kita, buang angin di kolam, itu tidak membatalkan puasa. Iya, yang kemudian kemasukan air telinga, itu tidak membatalkan puasa. Dan wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, salah satu yang harus kita waspadai Ibu sekalian adalah dia tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala puasa. Seperti berkata-kata kotor, banyak berbuat dosa. Memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya, oleh karena itu Nabi mengingatkan, banyak orang-orang yang berpuasa laisa min siyamihi il ju' wal atas. Tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa haus dan lapar saja. Nah, inilah hal-hal yang harus kita hindari. Maka mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan, kemudian kita bisa jalankan dengan baik, kita bisa mendapatkan dan meraih pahala puasa dengan baik, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala dan menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang seringkas ini bisa difahami dan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti ada lanjutan dari para asatidzah yang lainnya yang menjelaskan lebih lengkap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum minum obat pencegah haid selama Ramadan? Allahu a'lam bishawab. Sebagian ulama membolehkan. Selama ini tidak memberikan madarat. Namun Allahu a'lam bishawab, jika tidak minum obat dan dia bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, itu sebagai seorang wanita nanti haid dan dia bersabar dengan itu mungkin lebih baik, wallahu a'lam. Tapi apakah boleh? Sebagian ulama mengatakan selama tidak bermadarat, ya, dan juga karena dia ingin lebih memaksimalkan diri beribadah di bulan Ramadan, karena tentunya berbeda di Ramadan dan di luar Ramadan, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membayar fidyah dengan makanan yang sudah masak dan diberikan kepada fakir miskin? Jadi membayar fidyah itu ada dua cara, yaitu dengan makanan yang masih mentah, kemudian kita berikan, dan itu maksudnya adalah bahan pokok, beras dalam hal ini, atau makanan yang sudah masak, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Baik kita berikan, diakhirkan, ya, berapa hari kita tinggalkan, kemudian kita kumpulkan, diakhirkan di satu waktu, baik itu diberikan ke satu orang miskin atau kepada orang-orang miskin, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.